Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kita kepada Rasulullah dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ananda semester 4 kelas psikologi industri organisasi ABCD. Terima kasih sudah berkenan hadir hari ini untuk melakukan review materi terkait 3 materi terakhir yang belum kita bahas dan akan kita tuntaskan hari ini. Udah. Ananda semua memiliki kesiapan yang lengkap untuk menghadapi ujian akhir semesternya yang insya Allah akan diadakan minggu depan. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk tema pertama ini kita akan membahas tentang pengelolaan stres. Mudah-mudahan kalian masih ingat, ini materinya sudah dibahas 3 minggu yang lalu dalam presentasi kelompok di setiap kelas. Ibu hanya melengkapi saja dari apa yang sudah kalian bahas dan pastinya kalian sudah memiliki pemahaman dasar terkait dengan apa itu stres, bagaimana kemudian stres ini disetting kerja, kemudian dampaknya terhadap karyawan itu seperti apa, dan bagaimana cara menanggulanginya. Kurang lebih yang kita bahas sama, kita hanya melakukan review saja untuk pengayaan sehingga kalian menjadi lebih paham terkait dengan materi ini. Saya akan share terkait dengan materi pengelolaan stres. Oke, sudah tampil? Sudah, Bu. Oke. Saya akan dalam kehidupan sehari-hari kita biasa mendengar istilah stres, ya. Bahkan kalau seandainya ada kondisi yang tidak biasa pada individu, seringkali kita menggunakan term ini atau kata ini untuk merepresentasikan kondisinya. Contoh nih, Efriyanti gitu ya, mengomentari Meldina yang dilihatnya itu terlalu banyak bersuara, kemudian melakukan gerakan-gerakan yang tidak biasa dan berulang-ulang. Dia akan bilang, ini si Meldina ini kenapa ya, stres kali ya gitu ya. Jadi kita sering menggunakan istilah-istilah seperti ini. Tapi tahukah Anda sebenarnya stres itu apa sih gitu ya, yang benarnya menurut psikologi gitu. Proses stres ini sendiri biasanya dimulai dari peristiwa yang atau adanya situasi yang menjadi pemicunya, kemudian seseorang itu menjadi stres. Dan peristiwa atau pencetus atau situasi yang menyebabkan munculnya stres ini dikenal dengan istilah stresor. Banyak sekali hal-hal atau peristiwa yang dialami oleh individu itu bisa menjadi stresor yang kemudian menekan. Ya, jadi stres itu diibaratkan seperti tekanan. Dan banyak sekali peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita itu menjadi stresor kita, baik seperti pernikahan atau mungkin wawancara kerja, UAS nantinya gitu ya, atau yang sudah kalian laksanakan, tugas-tugas, atau mungkin janji praktek dokter dengan kliennya atau psikolog dengan kliennya, kemudian kondisi ketika kita dihadapkan pada sebuah pertandingan, adanya deadline tugas, kemacetan lalu lintas, dan banyak sekali peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita yang itu menjadi stresor, yang menjadi pencetus dari munculnya tekanan yang berimbas pada kondisi fisik, fisiologis kita, kemudian kognitif dan psikologisnya. Nah, jadi kita menganggap peristiwa ini sebagai stres. Ketika tubuh kita berespon terhadap tekanan-tekanan yang muncul dari situasi yang tadi saya sebutkan, tubuh kita merespon dengan berbagai cara, termasuk di dalamnya adalah
munculnya tekanan darah tinggi, peningkatan denyut jantung, deg-degan, ketegangan otot, sakit kepala, keringat berlebih, dan lain sebagainya. Nah, perlu dipahami bahwasanya stres ini sempat kita bahas gitu ya di dalam WAG kita di kelas gitu ya, bahwasanya stres ini tidak melulu negatif, tapi selalu ada yang dua sisi sepertinya, seperti halnya term psikologi gitu ya, ada yang positif, ada yang negatif. Apa nih, Fadilah Sari, jangan lupa dimatikan ya kameranya kalau kamu nggak pakai kerudung, nanti kelihatan ini. Dimatikan saja kameranya. Ya, kelihatan kamu lagi nggak pakai kerudung jadinya. Oke, boleh kalian mau dengerin kuliah ini sambil tiduran, sambil jungkir balik, sambil makan, terserah gitu. Yang penting kalian bisa mencerna informasi yang saya berikan dengan baik. Tapi khusus yang perempuan, kalau seandainya kalian tidak sedang berkerudung, sebaiknya tidak di open kameranya, gitu ya, karena itu auratnya. Oke, saya lanjutkan. Ada dua jenis stres dalam kehidupan kita sehari-hari. Stres ini sebenarnya termnya diperkenalkan pertama kali oleh Hansel ya, gitu ya, di tahun 1900, saya lupa, nanti kalian bisa cek gitu ya, kayaknya 50-an gitu ya. Ada dia juga yang kemudian membagi stres ini menjadi dua, ada eustress, ada distress. Eustress itu adalah sesuatu yang tepat terjadi ketika stres itu menghasilkan perasaan atau tantangan atau perasaan-perasaan yang bisa kita konversi menjadi energi positif. Kemudian ini menjadi sumber motivasi kita, sehingga stres dalam kondisi ini mungkin membantu individu untuk mencapai targetnya. Stres dalam kondisi ini kemudian membantu untuk individu merasa termotivasi. Kemudian akhirnya dia menjadi lebih fokus dengan tujuannya. Nah, ini yang dikenal dengan eustress atau stres yang sifatnya adalah positif. Ketika peristiwa-peristiwa yang kita alami kemudian menjadi cambuk bagi kita, sumber motivasi bagi kita untuk menjadi lebih baik, dan kemudian mampu mendorong kita mencapai target-target dalam kehidupan kita yang ingin kita capai. Makanya stres itu dibutuhkan, gitu ya. Stres itu tidak melulu negatif. Stres yang positif dinamakan dengan eustress. Sementara yang kedua itu adalah distress. Distress adalah stres yang sifatnya buruk atau negatif yang terjadi ketika terlalu banyak tekanan sehingga kita menjadi mengurangi kecepatan atau justru menghilangkan motivasi untuk melakukan, atau kemudian menetralkan efek dari peristiwa-peristiwa yang kita alami sehingga kita menjadi tidak berespon apapun, gitu ya. Jadi distress ini, peristiwa-peristiwa ini terjadi di mana kita menempatkan efek pentingnya yang kemudian memiliki kita merasa kita tidak memiliki kontrol atas hal ini, dan kemudian tekanan yang kita rasakan itu menjadi bertambah dan akhirnya membuat kita merasa tertekan, makin tertekan, sehingga akhirnya kita give up gitu ya, menyerah gitu. Kita kemudian memilih untuk tidak bertindak, atau justru kita melakukan hal-hal yang sifatnya itu menjadi tidak baik gitu. Jadi biasanya ketika kita mempersepsi peristiwa kita yang kita alami itu menjadi sesuatu yang hal yang besar sekali yang tidak mampu kita kontrol, itu menyebabkan tekanan terhadap diri kita menjadi besar, dan ini berimbas pada demotivasi, kemudian putus asa, kemudian bahkan bisa berimbas pada munculnya burnout, stres tingkat tinggi yang akhirnya menyebabkan kelelahan psikis, dan bahkan orang-orang dengan stres tinggi dalam berbagai penelitian bisa berdampak pada munculnya depresi dan berujung pada bunuh diri. Ini awal mulanya adalah stres gitu ya, ada tekanan-tekanan atau stresor-stresor yang muncul dari peristiwa yang dialami individu yang kemudian tidak bisa dia kendalikan, tidak bisa dia manage, dia kelola, sehingga akhirnya ini menjadi penyebab dari dia melakukan hal-hal yang buruk terhadap dirinya sendiri, atau justru
dia berespon secara negatif, baik itu sifatnya melemahkan efek ataupun malah meninggikan, ya kita meresponnya secara berlebihan, meninggikan efek dari peristiwa yang dialami oleh si individu sendiri. Dan pada dasarnya sebenarnya kita memiliki kecenderungan untuk mengalami stres, gitu ya. Tapi banyak ahli yang mengatakan bahwasanya stres ini sangat dipengaruhi oleh kepribadian kita. Bagaimana kemudian kita berespon terhadap peristiwa yang kita alami, ini akhirnya ditentukan oleh bagaimana kondisi kepribadian si individu itu sendiri, gitu ya. Jadi ini pentingnya kita belajar psikologi. Kenapa? Karena peristiwa yang dialami manusia yang kemudian menjadi sumber stres atau menjadi stresornya pada dasarnya tidak dialami oleh satu manusia saja, gitu ya. Tapi ada banyak sekali manusia yang juga mengalami hal yang sama. Tapi bagaimana si manusia ini, individu ini berespon terhadap peristiwa yang sama, itu sangat bergantung pada beberapa faktor yang dimilikinya. Salah satunya adalah tergantung pada aspek kepribadian. Dan ini termasuk aspek yang paling besar atau faktor yang paling besar mempengaruhi bagaimana seorang individu itu berespon terhadap peristiwa yang menimbulkan stres dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, secara umum teori kepribadian melihat pengaruh kepribadian terhadap stres ini berdasarkan dua tipe kepribadian. Ada kepribadian tipe A, ada kepribadian tipe B. Kalau tipe A ini ditandai dengan prestasi untuk berjuang, ketidaksabaran, waktu darurat dan kemarahan atau permusuhan. Biasanya mereka dengan tipe personality tipe A ini, mereka adalah orang-orang yang multitasking dan cenderung berbicara dan berjalan dengan cepat. Kemudian kadang-kadang ketika orang ngomong, dia berusaha untuk menyelesaikan kalimat orang lain. Jadi kayak motong pembicaraan gitu ya. Orang-orang dengan tipe A ini punya orientasi berprestasi yang sangat tinggi, sangat kompetitif, menempatkan pekerjaannya sebelum kesenangan. Jadi kalau seandainya pekerjaannya belum beres, dia nggak mau bersenang-senang. Dia tidak mau mengisi waktu luangnya dengan hal yang menyenangkan kalau pekerjaannya belum beres. Jadi dia memang orientasinya sangat tinggi terhadap tugas. Dan biasanya kepribadian tipe A ini menjadi berlebihan jika mengalami stres karena dia kecemasannya kalau seandainya pekerjaannya nggak beres itu sangat besar, ya. Berbeda dengan kepribadian tipe B yang sifatnya itu lebih santai, lebih menikmati hidup, lebih menganggap peristiwa-peristiwa yang terjadi itu harus dinikmati sehingga dia bisa lebih mampu untuk tetap dalam perspektif dan menggunakan cara-cara yang lebih positif untuk menghadapinya. Mereka seperti tidak terlalu cemas dengan hal-hal yang tidak bisa mereka kontrol, tapi mereka tetap berusaha mengerjakan tapi tidak terburu-buru, mencoba untuk tenang gitu ya, dan mengerjakan pekerjaan itu satu persatu. Biasanya orang-orang dengan tipe B ini juga ditandai dengan cara berbicara yang step by step gitu ya, bertahap, kemudian juga lebih sabar. Kalau seandainya ada orang yang mau curhat, dia lebih dengerin gitu ya. Jadi dia tidak terburu-buru dalam melakukan berbagai aktivitasnya. Kemudian ada kepribadian yang tipenya itu adalah neuroticism. Biasanya orang-orang dengan ini gitu ya, kalau tipe A, tipe B itu dia sama-sama jalan dan pekerjaannya beres ya, tapi dengan karakteristik yang sedikit berbeda. Kalau neuroticism ini dia lebih ke orang yang tingkat kecemasannya sangat tinggi. Dia menjadi depresi, bahkan kadang-kadang kurang harapan. Sangat mudah demotivasi, motivasinya menurun gitu ya, sangat rendah. Mereka biasanya cenderung mengalami peristiwa sebagai stres dan lebih bereaksi negatif terhadap peristiwa yang menyebabkan timbulnya stres. Peristiwa sama-sama terjadi, tapi mereka udah cemas duluan dan itu terlalu berlebihan sampai akhirnya nggak bisa kerja sama sekali. Sampai akhirnya justru dia meninggalkan. Sampai kemudian dia menjadi putus asa dan tidak mengerjakan apapun untuk menyelesaikan tugasnya. Inilah orang-orang dengan tipe neuroticism. Kalian pernah ketemu orang seperti ini?
mungkin di organisasi gitu ya, ketemu teman, ketika dikasih tugas itu langsung neurotis gitu. Jadi dia langsung dalam tanda kutip responnya tuh jadi berlebihan. Langsung, gimana nih? Gimana nih? Dia sibuk dengan gimana nih, tapi nggak dikerjakan gitu ya. Nggak ada yang jalan gitu. Akhirnya malah ditinggalkan sama sekali pekerjaannya. Atau dia malah kayak nggak pede, tidak bisa berbuat apapun, sampai akhirnya nggak ada yang bisa dikerjakan gitu ya. Tapi dia sangat cemas dengan masa depan gitu ya. Dia sangat cemas dengan gimana kalau sebenarnya saya tidak mengerjakan tugas ini gitu. Dia lebih sibuk memikirkan hal itu daripada dia mengerjakan sesuatu yang bisa membantu tugas itu bisa selesai. Kemudian ada faktor yang pengaruh itu adalah gender, etnis, dan ras. Penelitian saat ini menyebutkan bahwa wanita ini lebih rentan mengalami stres yang sifatnya negatif dan lebih sering dialami oleh wanita dibandingkan dengan laki-laki. Karena wanita itu juga punya risiko yang lebih besar untuk mengalami yang namanya pelecehan, konflik gitu ya. Karena mereka lebih berpikir dan lebih berpikir menggunakan perasaannya gitu ya. Sedangkan kalau laki-laki itu bereaksi berbeda pada jenis stres gitu ya. Jadi kadang-kadang stresnya sama, misalnya sama-sama tugas akhir, tapi cara berespon antara laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Dalam penelitian itu sudah banyak dibuktikan. Selain dengan bentuk otaknya juga berbeda gitu ya, karakter akibat gender itu juga mempengaruhi. Dan biasanya berdasarkan etnis, anggota kelompok minoritas ini lebih memiliki stres tingkat tinggi dibandingkan dengan mayoritas, karena mereka sudah terlahir dengan berbagai tekanan yang ada dan tidak diuntungkan dengan mereka terlahir sebagai kelompok minoritas gitu. Jadi akhirnya mereka jadi lebih cepat stres, dan tapi kadang-kadang juga berdampak positif di mana kelompok-kelompok minoritas ini terjadi lebih survive ketika mengalami sesuatu yang tidak menguntungkan untuk kehidupannya atau berada pada situasi yang terancam. Bahkan mereka cenderung lebih berhasil gitu ya. Kalian bisa cek mungkin pada etnis tertentu di mana mereka minoritas tapi mereka memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik, kemudian juga keberhasilan anggota keluarganya juga lebih besar dan lain sebagainya. Dan perbedaan ras dan etnis ini sebagian besar itu memperhatikan reaksi fisik terhadap stres, karena akhirnya bagaimana tubuh seseorang berespon terhadap stres ini sangat dipengaruhi oleh faktor keturunan yang juga berasal dari bentuk ras dan etnisnya. Gitu ya. Stress sensitization. Stres yang kita alami sepanjang hidup kita ini akan mempengaruhi bagaimana kemudian kita akan menangani stres di masa depan. Jadi sensitivitas respon dari tubuh kita terhadap tekanan baik secara fisik, psikis gitu ya maupun kognitif ini menentukan bagaimana kemudian kita beradaptasi terhadap tekanan di masa depan nanti. Jadi kalau kita sudah terbiasa untuk menjadi gelisah akibat adanya stres, akibat adanya peristiwa yang bisa menimbulkan tekanan, di mana kita sudah pernah mengalami kondisi-kondisi sulit sebelumnya, kita akan lebih siap ya beraksi lebih positif terhadap sumber stres di masa depan. Karena hal ini memiliki implikasi terhadap kesehatan. Jadi desensitization ini melalui pembelajaran perilaku ini bekerja melalui bagaimana kita kemudian mempersepsikan atau merasakan sumber-sumber stres yang kemudian menyerang diri kita di masa lalu yang kita sudah belajar cara menghadapinya, seringkali dikenal dengan istilah coping behavior, dan ini yang kemudian menentukan bagaimana kita bisa lebih survive untuk berjuang ketika kita menghadapi tekanan ini, atau bisa sejenis atau bisa mirip gitu ya, tapi sama-sama menekan, kondisi yang menekan di masa depan. Jadi orang-orang yang sudah terbiasa hidup susah, ini sederhananya seperti ini, orang-orang yang sudah terbiasa hidup susah, mengalami stres tingkat tinggi, dia biasanya secara kepribadian lebih kuat dengan berbagai tekanan yang ada di masa depan, dibandingkan orang-orang dalam tanda kutip yang hidupnya itu udah enak dari lahir. Ya, ini bahasa sederhananya seperti itu dari hasil penelitiannya.
Kalau ada yang bertanya boleh di raise hand atau di kolom chat ya. Sumber stres. Apa saja sih yang kemudian menjadi sumber stres? Banyak sekali kejadian dan faktor-faktor tertentu yang dapat dikategorikan sebagai stresor atau menjadi sumber stres kita. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi gitu ya. Ketika suatu keadaan dapat berpengaruh pada satu orang, tapi tidak berpengaruh pada orang lainnya, itu tergantung pada pentingnya keadaan tersebut, bagaimana individu mempersepsi keadaan tersebut, dan kemampuan kontrol diri dari masing-masing individu. Dan sumber stres ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu personal dan occupational stressor. Apa itu personal dan occupational stressor? Personal stressor atau sumber stres yang berasal dari luar pekerjaan. Personal stressor itu adalah sumber stres yang berasal dari hal-hal di luar pekerjaan seperti halnya faktor keluarga, hubungan dengan pasangan, pernikahan, perceraian, kesehatan, kemudian permasalahan keuangan, dan masalah keturunan atau anak-anak. Selain itu, perubahan juga merupakan faktor penting dalam timbulnya stres karena perubahan pada satu hal itu dapat mempengaruhi kehidupan seseorang, baik kehidupan pribadinya maupun karirnya maupun keluarganya. Dan perubahan ini juga membuat kita menjadi merasakan hal-hal yang tidak biasa seperti rasa takut, perlawanan, kebencian, dan akhirnya berimbas pada munculnya stres negatif atau distress. Sementara occupational stressor adalah sumber tekanan yang berasal dari pekerjaan yang terkait dengan pengalaman seseorang saat dibandingkan dengan orang lain. Dan biasanya faktor lain yang diakibatkan oleh pekerjaan ini dapat dimiliki oleh seseorang yang kemudian dapat menyebabkan timbulnya konflik, baik itu konflik peran, kemudian ketidakjelasan peran, bahkan munculnya peran yang berlebihan dalam pekerjaan. Jadi fungsi-fungsi yang dilakukan di dalam organisasi ini bisa menjadi sumber stres yang menyebabkan munculnya konflik peran, munculnya ketidakjelasan peran, dan adanya peran yang berlebihan. Bisa jadi kita akan mengerjakan, maksudnya kita bisa mengerjakan 2 atau lebih pekerjaan, padahal kita dibayarnya cuma 1 pekerjaan. Itu pasti akan menimbulkan stres. Kalian bayangin kalian dapat pekerjaan, dibayarnya cuma untuk 1 orang, tapi ternyata kalian bekerja itu untuk 2-3 orang. Itu pasti menjadi sumber stres yang besar sekali untuk seorang karyawan. Selain dari 2 tadi, sebenarnya ada lagi sumber stres di dalam organisasi yang disebutkan oleh para ahli. Ada 3 lagi ya, selain dari personal dan occupational stressor. Yang ketiga itu adalah organizational stressor atau stressor yang diakibatkan oleh karakteristik organisasi. Misalnya nih kondisi organisasi yang tidak cocok dengan individu atau values-nya organisasi itu tidak sejalan dengan value-nya si individu. Atau aturan dan tata tertib organisasi itu tidak klik dengan visi misi individual personal dari si individu. Atau bisa jadi adanya hubungan antara atasan dengan bawahan yang tidak baik. Ini masuk ke organizational stressor. Atau penerapan politik praktis yang menyebabkan kebebasan individu di dalam organisasi menjadi terganggu. Ini juga menjadi sumber stressor yang berasal dari organisasi. Atau justru adanya perubahan di organisasi yang kemudian menyebabkan adanya pertambahan pekerjaan atau job list gitu ya, atau justru pengurangan, kemudian dia menjadi sangat berkurang pekerjaannya, menjadi jobless gitu ya, atau hal-hal lain yang disebabkan oleh kondisi organisasi dan bisa menyebabkan tekanan. Itu disebut dengan organizational stressor. Yang keempat,
Ya, selain dua tadi, ada personal, occupational, ada organizational, ada stressor in physical work environment atau kondisi lingkungan di dalam organisasi tempat kita bekerja itu bisa jadi menjadi sumber stresor. Ini banyak terjadi pada karyawan bekerja di pabrik di mana mereka bekerja dalam ruang yang bising. Belum lagi mungkin suhu di sana terlalu panas. Ini kemudian menyebabkan stres menjadi lebih tinggi pada karyawan yang bekerja di lingkungan atau lingkungan perusahaan yang tidak kondusif. Bisa kebisingan, bisa kemudian suhu yang tidak sesuai gitu ya, dan lain sebagainya. Sumber-sumber lain di dalam di sumber-sumber stres di dalam pekerjaan selain dari yang 4 di atas bisa menjadi sumber stresor gitu ya. Contohnya itu ketika kita mengalami hal-hal kecil di dalam organisasi seperti mirror frustration, yaitu kejadian sehari-hari yang memerlukan kesabaran, forecasting atau meramal kejadian di masa depan yang membuat kita merasa cemas terhadap hal yang tidak menentu, dan residual stress yang merupakan tekanan sisa dari stres sebelumnya yang tidak kita lupakan. Jadi bukan 4 hal yang disebutkan di atas, tapi bisa menjadi sumber stresor. Disebut dengan other source of stress. Other source of stress, yaitu sumber-sumber lain dari stres seperti pengalaman stres kita sebelumnya gitu ya. Atau justru rutinitas kita yang kemudian membutuhkan kesabaran gitu ya. Atau kemudian ada masalah yang menjadi sumber stres kita sebelumnya kemudian tidak terselesaikan, maka akan menjadi residual stres gitu ya. Jadi memang residu ya, sisa stres yang lalu yang tidak terselesaikan. Apa akhirnya akibat dari munculnya stres ini? Kita akan punya konsekuensi personal dan konsekuensi organisasi. Konsekuensi personal adalah bagaimana kemudian kita menanggapi stres ini dapat memiliki konsekuensi yang menghancurkan. Contohnya ketika kita menanggapi dengan marah atau dengan kemarahan gitu ya, ini bisa menyebabkan anggota keluarga kita menjadi sakit atau justru kita kehilangan pekerjaan atau mungkin kita jadinya harus berhadapan dengan hukum. Karena ketika marah tidak terkontrol akibat stres, kemudian kita mulai merusak lingkungan atau mungkin main hakim sendiri gitu ya, mintangan dan lain sebagainya, menyakiti orang lain, atau justru kemudian menampilkan kemarahan kepada anggota keluarga, ini hanya akan membuat kita memiliki konsekuensi personal dari ekspresi kemarahan tersebut. Dan bahkan ada individu yang kemudian mungkin dia tidak berdampak langsung ke lingkungannya, tapi justru ke konsekuensi personal, ke diri dia sendiri langsung. Misalnya dengan munculnya penggunaan narkoba atau alkohol yang berlebihan gitu ya kepada si individu, sehingga ini justru tidak menyelesaikan masalahnya, tapi dia bisa lari dari masalahnya sejenak, melupakan masalahnya sejenak dengan menggunakan barang-barang terlarang ini. Ya, apalagi kalau kemudian sudah menimbulkan kecanduan atau rusaknya hubungan kita dengan lingkungan sosial. Bahkan bisa jadi ketika tidak terselesaikan dengan baik bisa menyebabkan kematian. Dan hal yang pastinya secara personal terganggu ketika kita mengalami stres dan tidak terselesaikan itu adalah gangguan finansial. Karena kemudian fungsi kita sehari-hari untuk bekerja menjadi tidak terlaksana dengan baik, akhirnya bisa jadi kehilangan pekerjaan dan konsekuensi negatif lainnya, ya, dan akan berimbas pada konsekuensi negatif lainnya. Yang kedua adalah konsekuensi organisasional. Konsekuensi organisasi ini biasanya ketika tingkat stres yang kita alami ini bisa mengurangi kinerja kita dan tugas-tugas karyawan yang berdampak pada penurunan prestasi kerja. Akibat adanya stres kerja yang tidak terselesaikan pada pegawai, kemudian pegawai punya prestasi kerja yang minim, munculnya keadaan burnout, seperti yang saya bilang tadi, ada kondisi kelelahan psikis karena stres yang tidak terselesaikan, dan seseorang itu tidak bisa melaksanakan fungsinya secara profesional. Bahkan bisa berimbas pada dia jadi malas ke kantor, sehingga presensinya menjadi berkurang. Atau
Kalau sudah seperti itu, otomatis akan berimbas juga pada pendapatan perusahaan, karena dia tidak berfungsi dengan baik, tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Bahkan akhirnya bisa menurunkan kesejahteraan dan kesehatan dari pekerja. Karena pekerja yang stres dan sampai pada tahap burnout ini pada akhirnya akan membutuhkan perawatan medis gitu ya, dan ini akan meningkatkan biaya operasional perusahaan dalam hal pengobatan dan perawatan karyawan yang sakit. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Mengontrol stres dan mengubah respon kita terhadap stresor ke arah yang positif dapat berlangsung sebelum, saat, bahkan setelah stres tersebut dialami. Jadi sebenarnya untuk penanggulangan stres ini kita bisa milih kita mau stop dia ketika kita belum mengalami, atau kita sedang mengalami, atau kita sudah mengalami gitu ya. Nah, biasanya untuk mengontrol keadaan stres ini kita bisa mempersiapkan keadaan tubuh kita terlebih dahulu sebelum menangani efek buruk dari stres itu sendiri. Kita bisa merencanakan hal-hal yang akan kita lakukan di masa depan dengan baik kalau kita ingin mencegah agar kita tidak mengalami stres tingkat tinggi di masa depan. Jadi dengan kita buat perencanaan yang baik, kemudian kita juga merawat diri kita dengan berolahraga teratur, kemudian memperbanyak terhubung dengan orang-orang yang positif, banyak canda tawa, kemudian mengatur pola makan, tidak merokok, pola tidur yang baik, cukup tidur, cukup istirahat, mendapatkan dukungan dari rekan kerja, ada di circle orang-orang yang positif, yang saling support, tidak menjatuhkan satu sama lain gitu ya. Kemudian tetap fokus dengan pengembangan diri, kemudian memahami bahwa kita punya coping skill untuk menentukan respon terbaik ketika kita dalam tekanan. Kita bisa pelajari ini, kita bisa asah, kita bisa kembangkan untuk kemudian kita bisa berespon dengan lebih siap ketika kita dihadapkan pada sumber tekanan di masa depan. Jadi persiapan itu, perencanaan itu, dan bagaimana kita kemudian mengenali apa yang akan kita alami di masa depan dan bisa menjadi sumber stres kita, ini penting untuk kita ketahui sehingga kita jadi lebih siap. Dia jangan dibuka kameranya ya, dia. Intervensi pengurangan stres yang terkait dengan kehidupan atau masalah kerja. Biasanya usaha organisasi untuk mengurangi konflik kehidupan dengan pekerjaan ini dibuat untuk membantu si karyawan mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan fisik dan mentalnya. Ketika gap antara kehidupan pribadi, kepentingan kehidupan pribadi dengan pekerjaan ini bisa ditekan, maka ini akan menjadi lebih sejalan. Juga terkait dengan motivasi dan fakta bahwa karyawan dengan kekhawatiran luar seperti karyawan dengan kewajiban untuk merawat anak, merawat orang tua, ini biasanya punya risiko lebih mudah kehilangan pekerjaan karena mereka punya fokus ganda gitu ya, di mana dia tetap harus bekerja dengan baik, tapi juga harus menjalankan fungsinya sebagai ibu yang baik atau sebagai anak yang baik untuk orang tuanya. Tapi ini juga berisiko pada munculnya perilaku yang kurang produktif untuk pekerjaan dibandingkan karyawan yang tidak punya tanggungan seperti ini. Makanya jangan heran kalau misalnya kalian lihat lowongan pekerjaan itu untuk lowongan-lowongan yang sifatnya adalah karyawan yang managerial training gitu ya, atau MT gitu ya, managerial program, ini biasanya mempersyaratkan single, kemudian usianya juga tidak lebih dari 27 tahun gitu ya. Karena memang ada hal seperti ini, ketika seorang sudah berumah tangga, kemudian dia punya peran lain di dalam rumah tangga, fungsinya bertambah gitu ya.
akhirnya dia menjadi tidak fokus di pekerjaan. Tidak semuanya terjadi seperti ini, tapi sebagian besar harus diakui ini terjadi. Sehingga kemudian untuk karyawan-karyawan dengan program khusus seperti ini, di mana mereka dibayar juga tidak murah melalui program khusus untuk percepatan menjadi manajer, dibutuhkan orang-orang yang bisa lebih fokus dengan pekerjaan, sehingga dicarikan dengan kriteria yang lebih available untuk lebih fokus terhadap pekerjaan yang dia handle gitu ya. Makanya tidak salah kalau orang bilang kalau memang niat bekerja sebelum nikah dapatlah pekerjaan terbaik gitu ya. Apalagi kalau seandainya kita di swasta. Maka memang disarankan kita mengikuti program-program seperti ini ketika kita belum menikah dan kita bisa fokus dengan pekerjaan. Nanti kalau untuk pemeliharaan karirnya ya pastinya kita sudah menikah dan sudah membangun rumah tangga gitu ya. Jadi kalaupun untuk membagi perannya dalam usia perkembangan yang juga lebih matang itu menjadi lebih bisa dikendalikan dengan baik ketika dalam kondisi masih sangat muda gitu ya. Tapi sebenarnya organisasi bisa mensupport karyawan-karyawan yang dengan kondisi seperti ini dia sebenarnya punya niat untuk produktif tapi ternyata tidak diuntungkan juga dengan kondisi peran ganda yang harus dia mainkan gitu ya, dia lakukan. Dengan adanya jaminan-jaminan perawatan biaya anak, meringankan beban perawatan orang tua, kemudian adanya bantuan untuk penyelesaian tugas sehari-hari dan menyediakan waktu istirahat melalui cuti gitu ya. Ini sebenarnya membantu karyawan untuk bisa lebih fokus pada pekerjaannya. Jadi kalau memang memungkinkan ada fasilitas ini, karyawan itu juga diberikan. Bahkan menjadi kewajiban ya, menjadi kewajiban sehingga mereka bisa lebih fokus dengan pekerjaannya. Stres bisa diukur nggak sih? Nah, bisa ya, stres itu bisa diukur dan dalam penelitian yang paling umum digunakan untuk mengukur stres ini adalah melalui kuesioner laporan diri atau self report, di mana seseorang itu akan ditanya berbagai pertanyaan tentang tingkat level stres dan kemudian digunakan untuk melihat dia ada di rentang yang mana, apakah sudah berisiko, sudah sampai pada tahap berisiko sehingga butuh bantuan, atau mungkin tahap sedang, atau justru malah terlalu rendah gitu ya. Agar bisa diketahui treatment yang paling tepat untuk karyawan, maka si karyawan ini biasanya diberikan skala stres dan diminta untuk menjawab dengan jujur sehingga bisa diketahui dia ada di kondisi yang mana. Beberapa skala stres yang lazim digunakan itu namanya ada occupational stress inventory, job stress inventory, masalah burnout inventory, interpersonal conflict at work scale, organizational constraint scale, quantitative workload inventory, dan physical symptoms inventory. Beberapa dari skala ini bisa diakses secara bebas, tapi kebanyakan itu berbayar ya, karena mereka melakukan penelitian dan sudah diuji kevalitan dan reliabilitas dari skalanya, kemudian si penelitinya bisa mendapatkan keuntungan dengan memberikan akses penggunaan skala ini bagi yang dia kehendaki, tapi biasanya dengan syarat melakukan pembayaran. Beberapa skala stres ini juga dikembangkan oleh para peneliti-peneliti psikologi termasuk sarjana psikologi untuk kemudian digunakan dalam penelitiannya. Tapi kalau untuk uji coba dan valid dan reliabilitasnya tentu saja penelitian-penelitian yang kemudian menghasilkan skala dengan standardisir yang baik seperti yang tadi saya sebutkan itu tentunya menjadi lebih reliable atau lebih dipercaya untuk bisa mengukur apakah seseorang itu stres atau tidak dan dia ada di rentang yang mana. Permasalahannya ketika dalam self report ini adalah orang mungkin tidak tahu mereka sedang stres atau mungkin tidak jujur dengan jawaban mereka. Nah, ini sebenarnya tantangan atau musuh bebuyutannya ketika kita menyebarkan kuesioner untuk mengidentifikasi konstruk psikologis yang mau diukur. Apakah si respondennya ini mengisi dengan jujur atau tidak? Kalau dengan jujur berarti ya bagus gitu ya. Tapi kalau tidak kan jadinya percuma aja gitu ya. Dan selain dari self report ini biasanya juga digunakan seperti pengecekan secara fisik dan bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan. Misalnya kayak perawat mengukur tekanan darahnya, denyut jantungnya, ketegangan otot gitu ya. Dan melihat biokimianya seperti tingkat kortisolnya atau katekolaminnya gitu ya untuk tahu dia dalam kondisi yang tertekan atau tidak. Tapi ini tentunya
menggunakan pendekatan kesehatan. Dalam dekade terakhir, ada isu-isu terkait dengan kekerasan di tempat kerja, dan biasanya para HR ini sudah menerima laporan yang cukup banyak, gitu ya. Baik bentuknya itu adalah karyawan yang terbunuh atau dibunuh di tempat kerja, kecelakaan kerja yang fatal, adanya bullying di tempat kerja, gitu ya. Ini sebenarnya sudah banyak sekali yang diteliti, gitu ya. Dan psikolog telah mengembangkan studi tentang kekerasan di tempat kerja dengan memasukkan perilaku mobbing dan intimidasi. Mobbing dan intimidasi ini biasanya terdiri dari kondisi-kondisi seperti bermusuhan, mengasingkan karyawan satu dengan yang lainnya, kemudian perilaku yang tidak etis antara karyawan, seperti menyebar gosip yang tidak benar antara satu karyawan kepada karyawan yang lain, gitu ya, atau meremehkan pendapat atau pekerjaan seseorang, atau melecehkannya di depan umum, merendahkannya di depan umum, dan banyak sekali. Ya, bahkan di Kanada itu diidentifikasi, gitu ya, ada beberapa bentuk kekerasan di tempat kerja yang dapat diterima oleh karyawan. Seperti salah satunya adalah serangan fisik, kemudian yang lain itu adalah contohnya perilaku mengancam, kekerasan verbal, ancaman verbal atau tertulis, dan bisa sampai pada pelecehan. Biasanya dari hasil penelitian ini 80% yang melakukan kekerasan di tempat kerja ini adalah pria dengan usia antara 20 sampai 50 tahun. Biasanya ini dipicu oleh adanya harga diri yang terkait dengan pekerjaan, memandang bahwa dia telah dihormati, dia tidak dihormati, atau si pria ini merasa diperlakukan dengan tidak adil. Meski tidak mungkin menutup kemungkinan wanita yang menjadi pelakunya, tapi dari penelitian sudah dibuktikan 80% pelaku kekerasan di tempat kerja ini dilakukan oleh pria dengan usia produktif kerja antara 20 sampai 50 tahun. Biasanya orang-orang ini dia tidak memiliki cara lain untuk menyelesaikan penganiayaannya selain dari kekerasan. Ketika dia merasa terancam, kemudian dia berespon dengan melakukan kekerasan. Dan biasanya ini berimbas pada bagaimana tampilannya di tempat kerja, bagaimana dia berperilaku di tempat kerja. Para pelaku kekerasan ini biasanya ada peningkatan pelanggaran dalam hal tidak mengikuti kebijakan perusahaan, atau kemudian dia menyampaikan ancaman secara verbal kepada rekan kerjanya yang lain, atau bisa jadi dia seperti tidak terurus, jadi secara tampilan itu kurang bersih, gitu ya. Dan orang-orang yang melakukan kekerasan di tempat kerja ini biasanya menggunakan orang lain sebagai dilema serius untuk mengancam, melecehkan, mengintimidasi, berteriak, dan melakukan keluhan atau tuntutan hukum kepada orang lain di dalam lingkungan kerjanya. Pelaku kekerasan kadang-kadang juga diikuti dengan tanda-tanda pemikiran yang sifatnya paranoid. Dia merasa bahwa orang kerjasama untuk menjatuhkannya, mencelakainya, mengancamnya, gitu ya. Adanya delusi bahwa dia juga adalah korban penganiayaan atau pikiran-pikiran aneh lainnya. Jadi ada skizoid di sini, gitu ya. Ada gangguan di mana dia skizoid, paranoid, di mana dia berpikir bahwa orang lain itu akan menyiapkan ancaman untuknya. Padahal sebenarnya justru yang mengancam adalah dia kepada orang lain. Orang-orang ini juga bahkan kadang merasa tidak disupport oleh lingkungan sehingga mereka menjadi lebih terisolasi. Ya. Dan bahayanya mereka juga biasanya memiliki akses untuk menggunakan senjata, apalagi kalau di luar negara Asia, gitu ya. Rata-rata di Amerika itu diperbolehkan untuk menyimpan senjata sendiri. Nah, ini akan lebih berbahaya lagi. Lalu bagaimana cara menguranginya supaya tidak terjadi kekerasan di tempat kerja? Kita bisa lakukan dengan tindakan pengamanan, misalnya dengan menambah kamera CCTV, gitu ya. Kemudian
adanya alarm diam yang ketika adanya bahaya itu orang yang di sekitar itu tidak mendapatkan sign apapun, tidak mendapatkan bunyi apapun, tapi sebenarnya petugas keamanan mendapatkan alarm untuk kemudian bertindak karena adanya hal yang mengancam. Atau mungkin pencahayaan di lingkungan-lingkungan di sekitar kantor itu juga lebih diperbaiki gitu ya. Kemudian juga sistem kunci yang lebih baik sehingga karyawan yang ada di dalam kantor juga menjadi lebih aksesnya tidak terbuka gitu ya. Jadi memang hanya pegawai internal saja yang bisa masuk gitu ya dan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi untuk level dia akses masuk ke bagian lain itu juga dibatasi. Ini juga sebenarnya untuk mengurangi adanya kekerasan dalam lingkungan kerja. Kemudian yang kedua adalah screening karyawan. Alih-alih menyiapkan berbagai metode untuk mengantisipasi adanya pelaku kekerasan, sebaiknya dari awal ini sudah di-screening di proses rekrutmen. Kalau memang ada indikasi bahwa si individu ini memiliki kecenderungan agresivitas yang tinggi, sebaiknya tidak diterima. Daripada nanti ternyata justru merugikan perusahaan dan karyawan lainnya. Karena dia akan berespon di luar batas ketika dihadapkan pada satu tekanan ya di dalam pekerjaan. Yang ketika orang lain bisa berespon dengan normal saja, biasa saja, tapi ternyata ketika dia yang terima tekanan tersebut, dia berespon dengan secara berlebihan. Dan yang terakhir itu adalah pengelolaan kesadaran. Ya, maksudnya disosialisasikan gitu ya, dan kemudian untuk karyawan lebih berhati-hati dalam lingkungan pekerjaan, dan ketika ada indikasi karyawan lain akan melakukan tindakan kekerasan, harusnya segera beritahukan kepada pihak yang berwenang gitu ya, dari manajemen gitu ya, untuk kemudian bisa ditindaklanjuti dan diantisipasi supaya tidak terjadi hal-hal buruk di masa depan. Sampai sejauh ini ada pertanyaan? Soal bagaimana stres ini ada dalam diri kita dan tingkatannya seperti apa, sudah saya jelaskan di grup WA ya, bahwa ini seperti halnya kontinum gitu ya, ketika kita berbicara tentang konstruksi psikologis itu hanya seperti garis lurus, kita mau adanya itu di rentang yang mana. Kalau seandainya ingin berespon dengan lebih positif gitu ya, kita mungkin adanya di tengah-tengah. Tapi kalau sudah terlalu rendah, kita bisa jadi demotivasi, atau terlalu tinggi, kita bisa menjadi burnout gitu ya. Kalau sudah burnout berarti kita menjadi sudah terganggu masalah fisiknya, pikirannya, susah tidur dan lain sebagainya, sehingga malah justru harus dapat bantuan. Atau kalau terlalu rendah, stres ini bisa menyebabkan kita demotivasi, tidak terpacu untuk mencapai target-target yang harusnya kita raih gitu ya di masa depan. Ada pertanyaan? Materi untuk pengelolaan stres cukup sampai di batas ini. Kalau ada silakan bertanya. Tapi kalau tidak, kita akan pindah ke judul Zoom berikutnya dan kita akan bahas materi selanjutnya. Silakan. Ada? Kalau tidak, kita cukupkan dan silakan masuk ke link Zoom yang kedua. Ya, supaya ini nanti kalau di-upload judulnya satu-satu materi dan kalian tidak bingung untuk mengulangnya. Baca lagi slide-nya nanti untuk persiapan UAS-nya ya. Mari kita tinggalkan Zoom ini dan berpindah ke link Zoom yang satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.